Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik lagi di channel Baba Bonsai. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan, dimudahkan, dan dientengkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini spesial nih. Kita berkunjung ke tempat trainer yang sudah malang melintang di dunia perbonsaian. Nah, untuk playlist ini nanti saya masukkan ke playlist dunia trainer bonsai ya. Oke, jangan lama-lama, langsung saja kita kenalan sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sama bapak siapa ini? Saya Ivan Dulur. Ivan Dulur. Orang-orang kenal saya Ivan Dulur. Oh, panggilannya Ivan Dulur. Ya. Oh, siap. Jadi beliau ini sering dipanggil Bang Ivan Dulur ya. Iya. Atau Pak Ivan Dulur. Kang Ipan kebanyakan Kang Ipan. Kang Ipan. Bilangnya gitu. Siap. Nah, Kang Ipan lagi ngapain nih? Ini Kira-kira? lagi beres-beresin pohon, rapi-rapiin karena ya buat jualan juga sih. Barangkali aja ada jodohnya sini. Siap. Pohon apa ini? Ini saing simbur. Saing simbur Vietnam. Kebetulan ini programan sendiri, hasil karya sendiri dari cangkokan kecil-kecil. Dari kecil-kecil. Iya. Berapa lama bisa? Ini kurang lebih 5 sampai 6 tahun. Ya. Sampai 6 tahun. Iya. Ini kebetulan karakternya udah bisa dilihat. Karakternya tua, meskipun batangnya kecil, iya kan, bisa dibedakan gitu loh. Dan kebetulan saya kayaknya awal-awal keluarnya saing simbur Vietnam, ya saya yang nyebarin salah satunya ya ada di lokasi kontes induknya. Oh ya guys, nanti ada di dalam. Induknya ada di dalam yang sampai nyebar se-Nusantara ini. Ya. Tuh guys, itu dulu saya punyanya dikasih itu sebesar rokok mil. Rokok mil. Berarti kecil lagi pinggir juga. Kecil, iya. Tahun berapa tuh Pak? 2012 kalau nggak salah. 2012. Itu sampai sekarang belum matang, masih di proses, ikutin juga diproses. Yang karena, lagi ini. yang lagi tanding. Yang lagi tanding nih di dalam. Ya anak-anaknya inilah. Ini hasil karya-karya saya nih. Mang Ipan ini pelopor saing simbur Vietnam. Nah itu. Nah ini apa ini? Ya sama. Saing simbur juga. Saing simbur Vietnam. Berarti ini anakan dari yang di dalam. Nggak tahu anaknya apa cucunya, pokoknya banyak sekali kan. Saya nggak tahu. Nah ini kebetulan dengan gaya-gaya saya sendirilah, dengan ciri khas saya sendiri, dengan berbagai liukannya guys. Ini boleh dideketin. Silakan. Kang Ipan, guys. Sekalian biar mengenal juga, biar nggak jenuh dengan gaya-gaya itu, tapi ya itulah ciri khas apa saya itu. Depannya sini Om. Ini. Nah itu depannya aja. Nih guys, kalau kalian lihat atasnya tuh dimensinya penuh dan liukannya ekstrim banget guys. Dan tetep ya proporsinya cakep ya jadi. semoga cakep. Amin. Tapi alhamdulillah ini udah larinya ke Jakarta kayaknya sih. Itu. Oh, itu udah sold berarti udah ada yang ini. Udah ditandain pakai tali rapiah. Kalau ini belum. Saing simbur. Nanti kalau ada yang mau, ada yang suka dan mau sharing-sharing untuk saing simbur, silahkan. Itu banyak di samping-samping itu saing simbur semua. Nanti saya ambil gambar ya guys. Silahkan. Oke, saya manggil Kang Ipan aja. Iya, boleh. Kalau Kang Ipan ini punya sosmed nggak nih kira-kira? Nama saya Ivan Dulur itu full sosmed. Cuman kalau Facebook saya udah off kan sekitar ya 10 tahunan ke belakang. Saya ada Instagram, TikTok baru-baru ini tuh. Ada juga. Terus ya itu. Cuman segitu-gitunya aja kayaknya. Jadi buat kalian yang ingin mengenal lebih dalam ya tentang Kang Ivan itu, biasanya sosial medianya itu Ivan Dulur. Jadi ejaan zaman dulu Dulurnya itu Doeloer. Iya. Kebetulan saya orang Sunda juga sih, jadi dulur lah. Dulur. Semoga jadi dulur semua. Dulur gitu, itu saudara. Itu artinya. Nah, Kang Ipan, kita masuk lebih jauh lagi nih. Oke. Kira-kira terjun ke dunia bonsai tahun berapa? Saya senang bonsai itu dari tahun 90-an. 90-an. Tahun 90-an itu baru suka
dan baru hobi. Nah, kebetulan kesini secara profesional mungkin saya merawat, dipercaya merawat pohon orang itu mungkin sekitar 18 tahunan atau 15 tahun 18 tahun. Dan itu berarti dari 90 itu suka hobi tapi baru profesional itu kesini gitu. Nah, baru profesional itu setelah 18 tahun. Sekitar ya 18 tahun ke belakang ini. Wow. 15 tahun 18 tahun ke belakang. Kurang lebih ya, guys. Ya kurang lebih ya. Saya juga nggak inget sih. Luar biasa ya, guys, ya perjalanannya. Jadi buat kalian yang baru-baru mulai terus mentok gitu teknik, nah itu jangan nyerah ya, guys. Beliau aja. Dan sekarang udah bukan hobi lagi. Apa tuh? Udah jadi profesi. Sekarang udah jadi profesi saya di sini. Jadi kalau dulu tuh hobi, pertama suka, hobi, terus memperdalam, akhirnya jadi profesi. Jadi ya seperti inilah tiap hari. Bisa dibilang ini juga ya salah satu pendapatan apa gimana? Iya. Yang namanya profesi kan itu menghasilkan. Jadi asbab untuk kehidupan keluarga saya, untuk saya sendiri. Ya syariatnya saya dari bonsai seperti itu, Om. Nah, sejarahnya nih, Kang, dulu tahun 90-an itu bisa suka tuh ngelihat apa dulu? Sejarahnya tuh bisa sampai suka. Nggak tahu itu. Dulu bapak saya waktu itu zamannya tahun 90-an, bapak saya yang suka hunting lah ke dongkel, istilahnya ke gunung-gunung. Tapi saya lihat kok indah gitu, tapi kan sesuai dengan zaman ya, perubahan kan, ya, termasuk saya sendiri tadi bukan menciptakan, ini sebetulnya kreasi saya sendiri, karya saya sendiri gitu. Jadi indah aja. Terus kesini karena dulu hobi ya, saya dulu kerja lah, katakan usaha kan gitu lah ya, ke rumah habis capek itu pegang pohon seperti itu. Tapi kesininya ya akhirnya jadi profesi. Nah, qadarullah itu jadi profesi. Berarti awal mulanya tuh dari bapak, lihat bapak dongkel, terus lama-lama kok indah ini, jadi tertarik. Jadi tertarik. Awalnya seperti itu. Seperti itu tuh dulu zamannya tahun segitu itu ada wareng bintang, zaman-zaman dulu bunut, pohon-pohon lama aja lah. Dan sekarang udah mulai jarang kan, udah mulai nggak lihat, meskipun di lokasi kontes kan jarang lihat. Tapi itulah ya perjalanan apa ya namanya, ya memang induk sama zaman lah waktunya kan gitu. Berarti bisa dibilang ada genetik juga dong dari bapak, hobi ini turun dong berarti. Ada, cuman kan bapak nggak memperdalam, cuman waktu itu ya saya sama bapak saya terinspirasinya gitu loh. Awal mulanya mungkin karena pada zaman saat itu preferensi masih sedikit kali ya. Jelas. Untuk maaf, untuk rekan-rekan sekarang ini ya diuntungkan sebetulnya. Kalau dulu kan nggak ada, katakan ada pertanyaan ya, ada apa yang nggak diketahui kan, sekarang tinggal teori segala macam, sosial media. Iya, karena keterbatasan dan dibilang awam lah pada waktu itu. Tapi ya saya sendiri otodidak dan melihat referensi-referensi itu ya. Untuk sekarang ini kan gampang banget. Gitu. Tapi maaf, bonsai bukan sekedar teori. Makanya saya ketika dipanggil sarasehan atau apa, dipanggil demo, itu saya selalu bilang bahwa untuk mempelajari bonsai itu learning by doing. Jadi nggak bisa teori aja. Teori aja nggak bisa. Kita harus bonsai itu praktek. Bonsai itu praktek, dan insya Allah untuk urusan teori nantinya dengan sendirinya bisa mengikuti dan gitulah, bisa mengikuti dan bisa menjelaskan dengan sendirinya seiring perjalanan waktu. Karena memang dia nggak cuma teori tapi praktek juga. Jadi suatu saat dimintai ditanya gitu, kita bisa jelasin gitu ya. Gitu, jadi harus praktek. Nah, Kang Ivan, kira-kira setelah menggeluti dunia bonsai ini gitu, makin kesini nih seiring perkembangan zaman nih, buat yang para baru-baru nah itu kira-kira gimana perkembangannya? Apa signifikankah dari yang dulu tahun 90 sampai sekarang itu, atau dari gaya, dari style itu pendapat Kang Ivan gimana tuh zaman style? Pertama soal
namanya perkembangan di masyarakat bonsai lah ya. gitu. Nah, masyarakat bonsai dulu. Sekarang dengan adanya medsos. Segala macam lah, cepat sekali. Nah, jadi cepat sekali menyebar dan banyak sekali pemula atau bukan pemula, saya tidak mau mendiskreditkan yang baru-baru lah istilahnya, yang baru terjun itu banyak sekali. Jadi ya itulah pengaruh media sosial, teknologi itu mempengaruhi apa ya, cuman ya gitulah, plus minus semuanya, plus minus. Kalau versi saya dengan banyaknya live TikTok atau segala macam, terus kan sekarang banyak yang live di TikTok, di apapun itu ya, di jejaring sosial. Itu di jejaring sosial itu plus minus. Kadang-kadang kan seneng bonsai, nah itu nantinya kembali dengan sendirinya itu mau pilih yang mana, karena ada yang kembali ke individunya masing-masing, seleranya masing-masing. Jadi apa ya, kadang-kadang yang kan ada sesi kontes, ada sesi jual, dan ada seni untuk seninya. Nah, itu kan saya kategorikan gini loh. Gimana ya? Seni bonsai itu saya kategorikan tiga. Seni untuk seni untuk kontes, dan seni untuk jual. Berarti ada 3 nih. Itu versi saya, dan insya Allah pada mengerti lah, pada paham. Seni untuk seni itu kita bikin pohon tergantung kita, gimana kita kumaha aing, semau gue gitu. Berarti bisa dibilang tuangan pikiran kita. Itu kan kalau saya ambil semuanya endingnya adalah di bisnis ya. Endingnya di bisnis. Pohon yang versi seni untuk seni itu, pohon itu bisa laku mahal, dan dinikmati sama orang lain, atau mungkin cuma dinikmati sama diri sendiri gitu. Atau bahkan mungkin nggak laku karena dia keluar dari pasar gitu. Penikmatnya apa? Orang-orang tertentu. Sendirilah dia yang apa ya? Pokoknya ini pohon saya, gimana saya mau digimanain. Tapi Kang Ivan ada tuh ketiga hal itu ada. Harus jadi ada. Buat dinikmatin sendiri ada, buat dibisnisin ada. Terus satu lagi buat kontes. Nah, itu semua ada. Tapi kalau orang udah terbiasa seperti saya, maaf, terbiasa membentuk ya untuk sesi kontesnya, ya jelas mau seperti apapun susah kalau mau bikin asal-asalan. Iya, itu terpatok ke endingnya kan bisnis. Semua untuk bisnis gitu ya. Semua untuk bisnis, tapi kan ada perbedaan antara sesi kontes dan sesi untuk jual. Maaf, ada yang sekedar indah tanpa memperhatikan keseimbangan, proporsi, proporsi segala macam itu nggak ada, cuman sekedar indah buat pajangan. Kalau istilahnya sekarang ya buat teman ngopi lah, ngopi, sekedar indah doang. Nah itu bakal kembali ke individunya masing-masing. Saya cuman pengen menikmati gitu loh. Saya cuman pengen menikmati dengan membentuk dengan sendirinya, atau kadang tapi saya pengen ikut kontes ya, otomatis itu harus ada pemandu lah istilahnya. Jadi untuk teman-teman yang udah beli bonsai ya jangan asal-asal beli. Kalau udah sesinya ke kontes. Harus ada yang mengarahkan lah, ada yang diikuti. Soalnya ada hal yang harus dipenuhi kan di situ, terkait proporsi, dimensi, terus keseimbangan, bahkan pemilihan pot dan lain sebagainya. Iya, itu kan pada akhirnya kan dinilainya full performance dari bawah sampai atas. Ketika udah di meja kontes ya itu harus proporsional ya semuanya, antara pot sampai pohonnya pun itu. Berarti ini secara nggak langsung nih guys ya, Kang Ivan tuh punya 3 ramuan, berarti ramuan buat kontes, ramuan buat pasar, dan ramuan untuk dinikmati sendiri. Nah, ya contohnya tadi yang simbol pertama itu kan kreasi saya. Kreasi saya, jadi ekspresi saya keluar, tapi bisa loh itu di ikutan kontes. Nah, gitu. Jadi banyak pohon di sini yang memang kreasi saya sendiri, yang memang kadang-kadang naik ke kontes. Akhirnya naik ke kontes. Dan itu semua sesuai kriteria. Maaf Om, ini ada satu contoh biar saya perlihatkan. Jadi nggak cuma learning ya, ini doing juga ya. Learning by doing. Ini hasil apa?
kreasi-kreasi saya dengan liukan kan biasanya nggak standar. Standarnya kan mau formal mau apapun Ini udah keluar ini sih, udah keluar apa? Kalau kontes nih udah di luar jalur. sebetulnya bukan keluar, ini hasil kreasi si pembuat. Nanti itu kan wawasan yang menentukan. Itu bukan keluar sebetulnya. Masih Ini kan urusannya gerak dasar, tapi kreasi si pembuat yang pada akhirnya bisa gitu loh, bisa dinikmati oleh orang lain. Tapi maaf, buat yang baru-baru kadang-kadang bingung. bingung dia kalau. Nah, ini itu salah satu contoh. Ini saya ambil contoh yang Nah lain. tuh Ya. guys ya, beliau ambilin lagi contoh dari tuangan inspirasi. Nah, sekedar inspirasi. Ini kan kalau tadi Om bilang gitu loh. Ini kan ya hasilnya, ini hasil Bisa dibilang nggak umum ya, nggak umum. Kang Ipan ya. Tuh guys, nggak umum loh liukannya, ini ekstrim loh. Cuman endingnya ketemu proporsi sama komposisinya, itu ketemu. Ya ini kan sebuah proses ya, proses yang agak matang, dan yang mau hampir matang kan ini tadi yang pertama. Oh yang itu? Ya, dan dari perjalanannya dari itu ke situ, dan ini akhirnya. Ya, awalnya ini, akhirnya seperti ini. Prosesnya kan seperti itu. Dan ini sudah sold ya? Udah, Kang Ipan ya? keluar. Sold, Alhamdulillah. 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 Itu Om, buat para, katakan kalau di luar negeri kan kita itu artis, trainer ya. Trainer itu jangan takut untuk mencoba Mengekspresikan imajinasi. Apa ya? Iya, nggak apa-apa gitu. Jadi silahkan berkreasi. Kalau saya sendiri silahkan berkreasi sebebas-bebas, tapi ketika kita masih senang ikut kontes ya apapun ikuti aturan yang ada di kontes gitu. Makanya tadi Kang Ipan bagi 3 itu. Jadi ya gitulah kadang-kadang. Nah, tadi yang belum dibahas yang seni untuk jualnya. Untuk jual. Seni untuk jual kan apa sekedar rimbun, indah gitu loh. Enak dilihat. Enak dilihat kadang-kadang ya tahu sendirilah harganya relatif murah, 100, 300 kan seperti itu. Karena tingkat kesulitannya juga nggak terlalu ini ya. Nah iya, biasanya ya itu tadi kan sekedar indah gitu. Indah, rimbun, enak dilihat. Nah, ini kan kalau saya balik itu kan indah, sekedar indah. Kalau saya balik benar dulu baru indah, bukan indah dulu benarnya nggak ada gitu loh. Oh gitu Bang. Ya makanya itu tadi ya, untuk kontes itu sebetulnya nggak ada benar dan salah sih yang namanya seni. Itu. Cuman ketika kita mau namu ke rumah orang ya ikuti dong, tuan rumah, gitu kan? Betul. Karena kita mau ke kontes, ikuti dong aturan kontes. Kalau mau logikanya kan gitu. Iya betul. Kalau mau masuk copot sendal kita copot. Iya. Logikanya kan gitu. Kan kita mau masuk. Di luar itu kan ada banyak kontroversi atau segala macam lah, itu biasa lumrah gitu. Tidak jadi masalah. Nah, kalau saya enjoy aja lah. Ngalir aja. Dan insya Allah kalau orang-orang yang udah kenal saya paham, meskipun misalkan si Om beli ini orang itu yang udah kenal karya saya, insya Allah Ipan Dulur itu karyanya Ipan Dulur seperti itu. Insya Allah. Nah, Kang Ipan, terkait jam terbang nih, kira-kira paling jauh kemana? Kemana ya? Soalnya sekarang saya udah diem sih, udah enggak dulu pernah ke Jepang kah, pernah ke, saya diajak dulu ke India, ke Malaysia, tapi saya belum karena faktor keluarga juga alasannya nggak diambil akhirnya. Untuk keliling-keliling ya terakhir ada yang ngajak keluar pulau Indonesia pun saya nggak. Untuk sekarang ini fokus ke sendiri aja lah, punya sendiri dulu. Tapi kadang-kadang katakan nggak, kalau Bandung, Subang, yang masih Purwakarta yang deket-deket gitu masih. Terus nggak gampang gitu. Jadi ini nggak gampang kita jadi trainer atau ya istilahnya gimana ya, menyatunya tujuan si owner dan trainer itu susah. Kalau nggak sehati, searah, setujuan itu susah. Itu terkait selera itu, Kang, ya? Terkait selera, keduanya kepercayaan. Ya, saya udah percaya sama trainer dan si trainer percaya sama bos. Berarti nggak cuma sekedar ikatan pohon doang, tapi ada ikatan rasa. Terus di pohon pun seperti itu. Kalau versi saya nih ya, nggak cuma membentuk, tapi pohon butuh rasa.
Itu jauh. Filosofi nih, kita agak dalam nih. Filosofinya sih sebetulnya kalau di dalam kehidupan pun saya selama terjun ke bonsai saya masukkan filosofi bonsai antara kesabaran, ketekunan, ketaatan, keuletan gitu. Dalam kehidupan bisa. Jadi kadang-kadang gitu ada yang nanya kesabaran, jangan nanya sabar sama orang bonsai. Ya nunggu pohon ini selama bertahun-tahun gitu. Tapi itu mah sekedar apa ya? Sekedar gambaran aja, sekedar gambaran. Kadang-kadang jadikan joke sama teman. Jangan tanya kesabaran saya gitu. Pokoknya soal kesabaran tuh jangan nanya ya, bagi para penghobi bonsai nggak usah ditanya ya. Ini kayak gini nih, 5 tahun 6 tahun coba. Ya. Nah kalau boleh tahu nih dijual nih kan? Dijual. Dijual kalau ada yang disebut harga boleh? Apa japri aja? Japri aja lah. Japri aja ya. Oke. Si Om nanti kalau ada yang ini japri aja. Udah nanti aku cantumin nomor Kang Ipan langsung. Silakan Kang Ipan. Siap, monggo nego-nego guys ya. Ini dijual nih guys. Buat yang minat silakan. Nah ininya saya simbur Vietnam, Desmodium. Medium. Ini saya bikin gaya-gaya tinggi biar nggak jenuh. Biar nggak jenuh. Kadang-kadang semua bogel semua. Rapor. Nah ini agak. Bukan nggak ada. Nah kemarin malah ada, udah lepas kayaknya. Kemarin saya bikin yang lepas, dan yang di kontes ada satu. Nanti kita kalau udah buka boleh kita shoot. Boleh. Siap guys. Nah Kang Ipan, terkait markas atau tempat, ada markasnya? Nah, saya tinggal di Bandung. Dan saya sebut karena memang apa ya, kalau usaha sendiri itu ya mau tidak mau dibilang perusahaan lah istilahnya gitu kan. Walaupun sekecil apapun itu perusahaan kita. Milik sendiri. Namanya Dapur Dulur. Dapur Dulur itu ada di Purwakarta. Ada di Bandung. Dulu ada di Karawang, cuman sekarang orangnya udah pindah ke Purwakarta gitu. Terus kan ada rekan juga Dapur Dulur di Ciamis. Tapi kurang jalan lah. Jadi saya fokus dua ini, Bandung sama Purwakarta. Dan selain itu saya juga bikin pot. Bikin sendiri. Bikin sendiri, produksi sendiri. Produksi sendiri pot itu sampelnya itu di depan. Iya guys, nanti saya shoot ya. Itu pot-potnya keren sih guys. Itu yang satunya saya coba dari resin. Itu mau dibanting-banting, insya Allah kuat, nggak pecah. Resin. Iya, coba diambil. Gue yang mana? Ini dari resin. Kita uji coba. Kalau ini kan dari apa? Keramik. Dari keramik belum produksi. Ini kalau ini dari apa namanya? Gerobokan biasa yang dari semen gitu loh. Ini resin. Ini maaf kalau kita pun nggak ada masalah. Gitu loh. Mau diinjek-injek seperti apapun guys, silakan coba mau diinjak. Beliau selain bonsai, beliau juga produksi pot guys. Nanti. Dan salah satunya ini terbuat dari resin dengan berbagai gaya. Ini baru uji coba saya. Uji. Halo, ikutan dong di kamar. Bang Leo tuh. Itu. Ini kuat nih kalau jatuh. Dijatuhin aja. Kayak sedikit keramik, sedikit plastik ya. Iya. Kang ya, kayaknya. Ini keramik lagi kumpul-kumpul ya, utamanya kembali ke permodalan. Kuat guys. Iya benar sih. Gitu. Oke, nanti silahkan yang mau jadi reseller juga boleh. Nanti nomor kontak beliau sama mungkin Google Map markas beliau yang di Purwakarta sama Bandung. Sama di Bandung. Saya cantumin di link deskripsi ya guys. Oke, kita lanjut ngobrol. Oke. Nah Kang, suka dukanya ngebonsai selama dari awal sampai sekarang, suka dukanya ngebonsai itu apa? Atau tantangan lah kalau banyak sebetulnya. Sukanya banyak, dukanya juga banyak. Tapi itu tergantung penyikapan kita, penerimaan kita. Mau seperti apapun nanti itu istilahnya urusannya bersyukur dan kita bersyukur. Suka dukanya ya apa ya? Sukanya jujur aja lah.
banyak teman, banyak saudara. Itu salah satu ajang silaturahmi dengan adanya event-event seperti ini, ajang silaturahmi, kita ketemu teman-teman banyak gitu. Dari Jawa lah, Nusantara ini. Terkait ini apa? Saran buat para pemula. Sarannya apa nih? Pesan-pesannya yang baru mulai nih, biar nggak gampang bosen atau kelamaan nunggu. Sarannya apa? Pelajari dulu, belajar dulu. Kata orang nih, bukan saya mengakui, saya nggak. Kata orang saya dibilang senior, tapi versi saya nggak ada senior dan nggak ada junior. Gitu. Cuman kalau jam terbang nggak bisa dibohongi kan? Nah, itu jam terbang nggak bisa dibohongi. Filter, pilih pohon yang punya masa depan yang cerah, katakan prospek seperti itu. Karena apa? Buat saya pribadi, bonsai itu investasi. Buat saya bonsai itu jangka panjang. Berarti kita harus punya visioner ya, pohon yang prospeknya jangka panjang itu kita harus tahu. Nah, apalagi saya itu bikin sendiri gitu loh, bikin sendiri dari awal gitu. Kalau nggak masalah kan, kalau ada yang mau jual juga ke saya, kalau saya seret terus harganya seret juga saya tutup biasanya seperti itu. Jadi pilih pohon itu jangan asal. Yang kedua, terkait waktu nih, bisa ada yang bosan. Ya kan ada yang lama banget sini. Lah iya, nggak ada yang instan. Semuanya nggak ada yang instan. Jadi perlu pembelajaran. Cuman di sana kembali ke kemampuan individu. Ada yang cepat, ada yang enggak. Itu semua tergantung pilihan pribadinya sih. Mau kita menempatkan diri di mana? Katakan gitu. Tadi kan saya cuma sekedar menikmati, tapi saya ingin bisa. Terus endingnya saya mau usaha di bonsai. Jangan apapun, jangan dulu lihat uangnya, tapi sukai dulu. Pakai hati lah. Istilahnya pakai hati. Dan itu urusannya kan benefit dan profit istilahnya. Kalau udah masuk ke bisnis, udah masuk ke bisnis, kalau udah kita manfaat buat orang lain, insya Allah profit bakal mengikuti, keuntungan bakal datang sendiri. Jadi jangan terlalu ngejar untung rugi, kita jalani dulu aja ya. Kalau bener itu yang saya perhatikan, kalau pure cuman ingin jualan dagang tanpa pakai hati, biasanya di tengah jalan itu mandek. Karena banyak persaingan. Tapi ketika kita sudah diakui dengan karya kita, orang yang makan mencari kita dengan sendirinya. Pohon yang bagus nggak perlu ditawarkan, tapi mereka yang mencari. Saya rasakan itu. Untuk para kita, bukan maksudnya yang sama-sama belajar lah, yang awal-awal nggak ada senior juga istilahnya. Yuk bareng-bareng belajar, bareng-bareng. Jangan istilahnya jangan minder. Orang baru minder. Terus saya dulu sampai bikin kalimat gini. Gimana? Jangan pernah takut mencoba. Takut mencoba. Ada salah, ada benar, itu kan dua kata yang berseberangan. Tapi itu berkaitan, nggak bakal ada salah. Nggak bakal ada benar kalau nggak ada salah. Betul. Seperti gelap dan terang. Terang nggak ada kalau semua berlawanan. Nggak akan ada orang kaya ketika nggak ada orang miskin. Semuanya berseberangan seperti itu. Nah, itu saya pelajari di sini di bonsai. Jangan pernah takut mencoba. Ketika perlu, misalkan kita cutting atau kita potong, walaupun salah, tapi ada pelajaran di situ. Harus ada pelajaran dalam hidup, itu sama. Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Nah, itu kemarin saya ngerjain ini salah nih, saya motong di sini. Jangan sampai keulang lagi. Itu kemarin kecepatan nih. Itu faktor kesabaran, kecerdasan juga sih pembuat, kembalinya ke sana. Kadang-kadang lupa terus, lalu bukan lupa terus, emang dablak kalau udah lupa terus, dablak seperti itu. Terus gini, ketika kita bingung, spekulasi itu penting. Katakan ini harus dipotong apa enggak, misalkan gitu kan. Misalkan kita ada di persimpangan nih, bingung. Di persimpangan. Spekulasi itu penting, tapi jangan berbuat bodoh dengan perhitungan.
Contoh. Contoh, kan ada orang katakan ceroboh gitu, Ceroboh. tanpa perhitungan, bread. Ya, nah, berarti kan itu spekulasi tapi dengan Tidak perhitungan. tidak perhitungan. Jangan berbuat bodoh itu artinya dipikirkan dulu dari awal. Oh, ini bakal seperti ini kejadiannya, kita cutting di sini dengan tujuan. Iya, Bang. Nah, kita udah ada gambaran. Udah ada gambaran. Ya baru kita eksekusi. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Kang Ipan. Sebenarnya seru sih, guys, seru banget Siap. sih. Ini dalam nih, saya demen kalau dalam. Pertanyaan terakhir. Bonsai itu menurut Kang Ipan apa? Terserah mau filosofi, mau pokoknya kuat. Bonsai itu menurut Kang Ipan apa? Kesimpulannya. Ada yang bilang, contoh misalkan bonsai itu udah bagian hidup. Bonsai itu anatomi kehidupan. Bonsai itu apa ya? Ya pokoknya bonsai itu apa menurut Kang Ipan? Ya. Coba. Hidup. Bonsai itu hidup. Hidup. Bonsai itu hidup. Biasa kalau terlalu sombong kalau mengesampingkan untuk urusan hakikat dan syariat lah ya. Terlalu sombong. Tapi asbab dari kehidupan saya selama ini ya dari bonsai. Makanya ada yang benar bahwa bonsai itu bagian dari hidup saya. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena memang secara syariatnya ya saya memang kerjanya Hidup dari bonsai. ini. Kalau secara spesifikasi atau secara luasnya bonsai itu hidup, dah hidupnya itu kemana aja gitu. Terus banyak filosofi di sana yang harus pelajaran diambil. Apa ketertiban, tertib dalam menyiram atau tepat waktu, disiplin ya untuk muslim kan harus sholat tepat waktu. Dan itu Bisa ya dianalogikan seperti itu. Bisa baru dapet nih Kang. jelas. Tuh guys, jadi salah satu filosofinya. Jadi itu terkait dengan disiplin atau kalau dikaitkan dengan spiritual, kalian harus disiplin sholat atau tepat waktu. Sama ketika dia telat disiram, prakteknya seperti Melayu. Atau ya bisa dibilang kurang maksimal lagi ya. Iya, seperti kita beribadah ya. Iya. Luar biasa. Banyak yang kalau kita cuman waktunya kita Banyak. Oke guys, itu sekian ya bincang-bincang dengan beliau. Mungkin lain waktu kalau kita ada kesempatan ya Kang Ipan ya. siap dengan senang hati. Kembali berbincang-bincang, mantap kan. Oke, dari saya sekian. Sekali lagi kalau kalian ingin menghubungi, nanti nomor beliau saya sertakan di link deskripsi. Terus sama galeri atau markasnya saya share Google linknya. Oke, siap Ipan. Terima kasih. Terima kasih Atas juga seluruh- saya. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata. Siap. Semangat terus. Siap buat para pebonsai Indonesia. Nah, mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata dari saya atau Kang Ipan, salah tindakan atau salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di part lomba bonsai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.